Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Zainur dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 230501001. Nah, di video kali ini kita akan review sebuah jurnal yang berjudul Prinsip-prinsip dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guna video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu dosen Novita Yanti MPD. Nah, oke, next kita lanjut ke pembahasan ke topik kita, yaitu di pembahasan prinsip-prinsip dan model pembelajaran pendidikan agama Islam ini ada 3 poin yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah apa saja prinsip-prinsip pembelajaran PAI itu. Yang kedua, apa itu model pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam, nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu prinsip? Nah, prinsip itu adalah berasal dari kata prinsipia yang berarti permulaan, titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Nah, prinsip juga dapat diartikan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran PAI itu? Nah, beberapa ahli pendidikan Islam seperti Ahmad Tafsir dan Abudin Nata ketika mengulas prinsip pembelajaran PAI, beliau mengulas prinsip pembelajaran PAI dari teori pendidikan umum atau barat. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum, yaitu yang pertama prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua prinsip keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman peserta didik, keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, serta yang terakhir adalah perbedaan individual. Ada 7 prinsip umum yang dikemukakan oleh para ahli yang bisa diadopsi dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya adalah apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, sebenarnya model pembelajaran berkaitan erat dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Berdasarkan dari model pembelajaran tadi, ada 3 gaya belajar yang berbeda setiap individunya. Yang pertama adalah tipe visual, yaitu orang yang lebih mengingat dengan apa yang dilihatnya, yaitu bisa belajar seperti dengan gambar, peta, dan lain-lain. Yang kedua adalah tipe auditoria, yaitu orang yang lebih mengingat apa yang didengarnya dibandingkan dengan apa yang dilihatnya. Jadi seperti mendengarkan kisah-kisah Nabi melalui audio, radio, gitu. Terus yang ketiga adalah tipe kinestetik. Nah, orang-orang kinestetik lebih mampu belajar dengan praktik, banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, itu teman-teman, ada 3 gaya belajar yang berbeda setiap individunya. Berdasarkan dari 3 gaya belajar ini, bukan berarti setiap orang memiliki hanya 1 gaya belajar saja. Tetapi peserta didik itu mampu memahami pengetahuan jika metode yang digunakan oleh gurunya itu bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Oleh karena itulah, guru harus mampu untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didiknya. Pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana model pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, berkaitan dengan model pembelajaran PAI, ada beberapa model yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama, model classroom meeting, yang kedua cooperative learning, yang ketiga integrated learning, keempat constructive learning, yang kelima inquiry learning, yang keenam yang terakhir adalah quantum learning. Nah,
Sebetulnya berbagai model pembelajaran dapat saja diterapkan, tetapi yang terpenting adalah guru dapat mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Untuk keperluan ini, maka model pembelajaran yang monoton yang selama ini berlangsung di kelas sudah saatnya diganti dengan model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada beberapa model pembelajaran yang ditawarkan para ahli untuk mewujudkan kegiatan belajar aktif adalah yang pertama, inquiry, discovery, and proof, yaitu belajar mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua itu expository teaching, yaitu adalah menyajikan bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencerna secara teratur dan tertib. Yang ketiga, mastery learning, yaitu belajar dengan tuntas. Yang keempat itu humanistic education, yaitu menitikberatkan pada upaya membantu siswa mencapai perwujudan dirinya sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimilikinya. Nah, teman-teman, ada beberapa konsep tentang model pembelajaran yang efektif bagi terbentuknya kompetensi peserta didik. Di antaranya adalah yang pertama, contextual teaching and learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata. Yang kedua adalah model pembelajaran yang menekankan pada problem solving atau pemecahan masalah. Yang ketiga adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem modul atau paket belajar mandiri yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah. Yang keempat, yang terakhir, pembelajaran partisipatif, yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ada 4 konsep tentang model pembelajaran yang efektif. Nah, dari sekian banyak model yang telah dijelaskan sebelumnya, masih banyak lagi model pembelajaran lainnya yang dapat dipilih dan digunakan oleh guru guna mendesain pengalaman belajar yang bermanfaat bagi peserta didik, baik bagi perkembangan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Dengan satu catatan, tidak ada satu model pembelajaran yang paling efektif untuk satu mata pembelajaran. Yang ada adalah satu atau beberapa model pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran tertentu, tetapi belum tentu untuk materi yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus cerdas dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran guna tercapainya indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulannya adalah berbagai bentuk model pembelajaran yang ada, kemungkinan guru PAI dapat berinovasi menciptakan sendiri model pembelajaran yang akan digunakan. Sebab guru adalah orang yang paling memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Melalui berbagai variasi, metode, dan model pembelajaran, peserta didik akan banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang mereka miliki. Nah, pemanfaatan model pembelajaran sebenarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif mencapai tujuan dan efisien. Demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.